Dalam perjalanan hidup, ada sebuah kematian yang tidak menunggu usia tua. Ada kelahiran yang tidak memerlukan kelahiran fisik. Inilah kematian paling berani, kematian ego. Bukan kematian jasmani, tapi matinya semua cerita tentang aku. Matinya identitas yang selama ini kita anggap sebagai diri sejati. Hari ini, kita akan menyelami makna mati sebelum mati. Bagaimana melepas segala yang bukan kita untuk menemukan yang sebenarnya. Bagian 1. Apa yang sebenarnya mati? Pertama, mari kita pahami dengan baik. Ego bukanlah musuh yang harus dibenci. Ego adalah fungsi praktis, seperti software yang membantu kita beroperasi di dunia. Masalahnya bukan pada eksistensinya, tapi pada identifikasi yang buta. Kita mengira kitalah software itu sendiri. Jadi yang mati bukanlah fungsinya, tapi cengkeraman identifikasi yang kaku. Yang mati adalah ilusi bahwa aku adalah tubuh ini, keyakinan bahwa aku adalah pikiranku, cerita bahwa aku adalah masa laluku, konsep bahwa aku adalah namaku dan prestasiku. Seperti anak sungai yang menyadari ia adalah bagian dari samudra yang luas. Kematian ego adalah saat kita memahami, aku bukanlah bentuk sementara ini. Bagian 2. Tanda-tanda kematian ego terjadi. Bagaimana kita bisa mengenali ketika proses transformasi ini sedang berlangsung? Kamu mulai berhenti membela citra diri. Kritikan tidak lagi terasa seperti serangan pribadi. Kamu bisa tertawa pada dirimu sendiri. Kegagalan menjadi bahan belajar yang berharga. Kebutuhan untuk terlihat perlahan menghilang. Tidak lagi haus pujian atau takut penolakan. Perlawanan terhadap kehidupan berubah menjadi penerimaan yang dalam. Kamu belajar mengalir seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya. Kepentingan diri kecil mulai mencair, digantikan oleh rasa kesatuan yang lebih luas. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh dengan segala ketidaksempurnaan. Bagian 3. Proses menjadi bukan siapa-siapa. Lalu, bagaimana proses kematian ini terjadi dalam pengalaman sehari-hari? Fase 1. Kebangunan. Dimulai dengan kejujuran yang mendalam. Selama ini, aku telah menyamakan diriku dengan pikiran, peran, dan ceritaku. Fase 2. Penyingkapan. Kamu mulai menyadari ada saksi yang mengamati semua pikiran dan perasaan. Mulai ada jarak antara dirimu yang sejati dan pengalamanmu. Fase 3. Pelepasan. Satu persatu kamu melepas identifikasi dengan lembut. Ini bukan aku, ini hanya terjadi dalam ruang kesadaranku. Fase 4. Kekosongan yang subur. Datang fase yang menantang. Rasa hampa menjadi bukan siapa-siapa. Seperti tanah yang dibajak, terasa rusak dan kosong, tapi justru sedang disiapkan untuk pertumbuhan baru. Fase 5. Kelahiran kembali. Dari kekosongan yang subur itu, lahirlah kesadaran baru. Sebuah kehadiran yang tidak terikat, namun sepenuhnya hidup dan hadir. Bagian 4. Bagaimana hidup sebagai kesadaran?
Lalu, bagaimana prakteknya hidup setelah kematian ini? Kamu menjadi penonton yang sekaligus pemain. Masih ada preferensi pribadi, tapi tidak lagi mengendalikan. Tindakan berasal dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Kamu memberi karena sudah penuh, bukan karena butuh pengakuan. Kehidupan mengalir melalui kamu, bukan oleh kamu. Seperti sungai yang menemukan jalannya dengan alami melalui bebatuan. Segala pengalaman menjadi guru, baik kesenangan maupun penderitaan, sama-sama membawa kebijaksanaan. Kamu menemukan rumah di mana saja, karena rumahmu adalah kesadaran itu sendiri. Bagian 5, ini bukan pelarian dari kehidupan. Perlu kita ingat bersama, kematian ego bukanlah pelarian dari tanggung jawab duniawi. Kamu justru menjadi lebih hadir dan bertanggung jawab. Masih harus membayar tagihan, tapi tanpa trama. Masih memiliki hubungan, tapi dengan lebih otentik. Masih menjalankan kewajiban, tapi dari tempat yang berbeda. Jika proses ini terasa berat, ingatlah, ini bukan lomba. Beberapa orang mengalaminya bertahap, beberapa dalam momen sekilas. Keduanya sama-sama valid. Bagian 6, penutup. Kematian yang membawa kehidupan. Pada akhirnya, kematian ego adalah kematian paling indah. Ini adalah kematian yang justru membawa kehidupan yang lebih utuh. Seperti biji yang harus mati terlebih dahulu sebelum menjadi pohon yang rindang. Kita tidak kehilangan diri. Kita justru menemukan diri yang sebenarnya. Kesadaran murni yang sudah selalu ada di sini saat ini. Mari kita jadikan hidup ini sebagai proses mati yang penuh makna. Mati dari ilusi untuk hidup dalam realitas sejati. Renungkan sejenak dalam hati. Satu pencerahan kecil tentang kematian ego yang pernah kau alami adalah: terima kasih. Terima kasih telah berani untuk mati dan terlahir kembali bersama-sama.